Makanya kita sebagai santri hampir wajib lah mewarnai dunia digital itu. Hampir wajib ya. Jangan hanya menjadi jangan saya bersaing, tapi harus menjadi yang garda di paling depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Til di Santri Beleng Channel. Masih tentang santri, kreativitas santri, hobi santri, dan hal-hal lain tentang santri. Kali ini Santri Beleng Channel akan ngobrol langsung dengan Kang Mujib, santri dari Lasem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut penelusuran dari tim Santri Beleng, Kang Mujib ini adalah salah satu santri yang disebut dengan santri media. Betul Kang Mujib ya? Bisa dibilang begitu. Bisa dibilang begitu. Untung bener iki, Bang. Nek salah iki mau Santri Beleng tak pecat kabeh. Oke. Kang Mujib disebut tentang santri media. Itu ceritanya bagaimana Kang Mujib bisa disebut tentang santri media itu bagaimana? Ya awalnya sekedar iseng-iseng gitu. Sekedar iseng-iseng buka-buka media. Kok tertarik gitu, ingin mengupload, ingin mengekspor kegiatan santri gitu. Ingin saya ekspor, ya lama-lama semakin nyaman. Semakin nyaman. Nyaman dengan media. Pertama coba-coba, lama-lama semakin nyaman. Di fase-fase nyaman itu disebut tentang santri media. Iya. Gitu ya. Oke. Jadi Kang Mujib ini disebut dengan santri media atau ada yang bilang tentang santri digital. Dunia digital memang untuk saat ini pembahasan dunia digital itu sebenarnya memang sudah sejak dulu kala itu didengungkan, tapi tentang digital itu seperti apa, permainan digital itu seperti apa, mewarnai digital itu seperti apa, itu mungkin belum banyak orang itu bisa memandang dunia digital dengan sebenarnya. Dan kali ini Kang Mujib santri media itu mewarnai dunia digital dengan pandangan-pandangan santri, dengan keilmuan-keilmuan santri, dengan isi-isi konten-konten ngaji dan lain-lain. Pertanyaan yang kedua adalah mulai kapan itu Kang Mujib bisa aktif dalam dunia digital itu? Mulai kapan? Sudah sejak lama sih Mas. Sejak lama ya? Iya, enggak saya kasih tanggal. Kalau tanggal kan nanti ada anniversary-nya. Anniversary, ada hari jadinya seperti itu. Oke, mungkin ada sudah sekitar 5 tahunan ya. Ya segitulah yang Kurang lebih 5 tahunan. Iya. Wow, tepuk tangan untuk Kang Mujib. Seorang santri yang bisa mewarnai dunia digital itu. Pertanyaan lagi, Kang Mujib. Seperti apa sih pentingnya dunia digital itu untuk santri? pentingnya santri itu harus bisa jadi, saya ibaratkan harus bisa jadi subjek. Bisa jadi subjek. Jangan hanya jadi objek. Harus bisa jadi pewarna di media itu sendiri. Oh, Jangan jadi objek hanya penikmat. Tapi harus bisa menjadi pewarna. harus bisa menghidangkan hal-hal yang bagus, itu positif itu. Kebanyakan santri menurut Kang Mujib itu masih menjadi objek atau subjek untuk saat ini kebanyakan. Saat ini kebanyakan masih jadi objek. Masih jadi objek. Iya, belum jadi subjek. Belum jadi subjek. Jadi pentingnya itu menjadi subjek untuk mewarnai dunia digital, bukan malah diwarnai dunia digital. Iya. Itu ya. Kita harus bisa mengontrol dunia digital, bukan dunia digital yang mengontrol kita. Wow, keren. Dunia digital harus kita kontrol. Santri harus bisa mengontrol dunia digital. Dan gini Kang Mujib, dalam dunia digital, dalam media itu biasanya kan ada yang bilang tentang konten hoax Iya. dan konten yang real. Iya. Seperti itu. Contoh lah tadi malam saja kita itu mendengar bahwasanya akan ada penyebaran Oh iya. apa itu? Racun itu. Racun itu. Sampai jam 11 jangan sampai keluar lah dan lain-lain. Nah, untuk Kang Mujib, gimana sih cara membedakan itu konten hoax atau konten yang benar itu seperti apa? Biasanya kalau konten hoax itu kan upload media yang agak kurang terkenal. Kalau yang real itu biasanya diupload kayak media yang udah besar. Seperti kayak N Online gitu kan sudah besar. Terpercaya, Iya, yang terpercaya. aktual. Seperti Kang Mujib ini. Kang Mujib itu bergerak dalam bidang Instagram. Iya. Ada. Di YouTube juga ada ya? Iya. Di YouTube juga ada. Wow, kita bermain dengan YouTuber. Di bidang apa itu namanya? Instagram. Kang Mujib Instagramnya apa?
album santri. Album santri. Nanti diikuti teman-teman. Album santri itu miliknya Kang Mujib. Dan di dunia YouTube Serambi Lasem. Di YouTube Serambi Lasem. Nanti diikuti. Di situ ada konten-kontennya milik Kang Mujib. Pentingnya dunia digital menurut Kang Mujib adalah santri harus bisa menjadi subjek. Iya. Santri harus bisa mewarnai, santri harus bisa, kalau gampang, bahasa gampangnya itu kita harus bisa ngechat. Iya. Jangan dicat. Iya. Kita harus bisa ngechat, jangan dicat. Walaupun nanti ada plesetan-plesetan dari Jamiyah Santri Beling. Itu akan ada plesetan, dicat enggak balas dan seperti itu. Kita harus bisa mengechat, kita harus bisa mewarnai apa itu dunia digital. Jangan sampai kok santri diwarnai dunia digital. Iya, begitu. Yang menjadi pertanyaan saya, akibatnya kalau santri itu sampai diwarnai dunia digital itu bahayanya itu seperti apa, Kang Mujib? Bahayanya dia kayak apa ya? Kayak itu apa? Kayak kalau rokok itu ditinggalkan nggak bisa gitu. Nyandu. Masih candu. Terlalu nyaman dia. Terlalu nyaman. Sebahaya itukah itu konten tentang santri kalau kita itu hanya mengikuti tanpa kita mewarnai, itu sebahaya itu? Iya, makanya kita sebagai santri hampir wajib lah mewarnai dunia digital itu. Hampir wajib. Ya. Jangan hanya menjadi apa? Jangan saya bersaing, tapi harus menjadi apa? Yang garda di paling depan. Garda yang paling. Iya, kalau bersaing kan di belakang bisa, di tengah bisa. Tapi kalau di garda paling depan kan kita tetap di paling depan, nggak bersaing. Oke, berarti santri harus bisa di garda paling depan dalam dunia digital. Nah, kebanyakan ini masih kebanyakan. Terkadang santri itu berpikirnya, mohon maaf, kadang itu santri berpikirnya agak ada yang kaku. Iya kan? Ada yang kaku, nggak perlu dunia digital dan lain-lain. Yang penting kita ngaji. Kan seperti itu. Iya. Sedangkan kalau menurut Kang Mujib tadi, kalau saya ambil kesimpulan, santri itu dunia dakwahnya di dunia digital untuk saat ini. Iya. Yang paling relevan di dunia digital. Nah, menurut Kang Mujib untuk santri yang masih sedikit kaku itu harusnya gimana? Pandangan seperti itu. Apa ya sudahlah memang ada yang seperti itu atau gimana? Ya sudah memang ada yang seperti itu. Kita tapi yang selainnya sudah terjun di dunia digital ya kita harus bisa mewarnai. Jangan ikutan yang kuper. Kita harus bisa mewarnai, jangan ikut-ikutan yang kuper. Oke, Kang Mujib. Jadi pesan Kang Mujib untuk para santri ini gimana untuk Jamiyah Beling se-Indonesia, wes Beling Nusantara ini gimana pesannya untuk Kang Mujib? Untuk para santri. Iya, untuk para santri. Harus bisa, menurut saya harus bisa menjadi santri yang kreatif dan inovatif. Kreatif dan inovatif. Iya. Jangan hanya duduk di pesantren, tidur di pesantren, tapi harus bisa keluar dari dunia nyaman. Harus keluar dari zona nyaman. Iya. Oke. Jadi santri harus bisa mewarnai, santri harus bisa keluar dari zona nyaman. Yang mana zona nyaman santri itu biasanya orang mandang santri hanya ngaji, kurang pergaulan, kurang sosial, dan lain-lain. Nah, itu adalah pesan dari Kang Mujib. Oke. Yang terakhir, menurut Kang Mujib, santri tadi hampir bisa dikatakan wajib untuk sekarang ini mewarnai dunia digital. Kembali lagi Kang Mujib. Tentang konten hoax. Nah, dalam dunia digital, dalam media itu pasti ada konten hoax. Pandangan Kang Mujib, kita itu kalau sudah tahu itu hoax, kita itu harus bagaimana mensiasatinya itu? Untuk mensiasati, pertama ya kita harus menolak untuk diri kita sendiri. Nanti kalau kita nggak bisa menyebarkan ke orang lain, ya diri kita sendiri yang menangkal. Kalau kita bisa mengasih tahu kepada teman-teman santri, ya kita kasih tahu kalau konten ini adalah hoax. Kita harus kasih tahu ke orang kalau konten itu hoax. Iya. Oke. Itu adalah wawancara kami dengan Kang Mujib. Tetap di Santri Beling Channel. Nantikan konten-konten kami selanjutnya masih tentang santri, obrolan santri dan lain-lain. Oke Kang Mujib, terima kasih banyak untuk saat ini. Semoga kedepannya Kang Mujib ini tetap hebat, hidup santri pokoknya. Hidup santri. Channel Kang Mujib
lalu apa itu namanya Instagram Kang Mujib itu semoga bisa mewarnai dunia digital. Amin, amin. Dan semoga channel Santri Beling semakin maju. Amin. Channel Santri Beling channelnya di belakang. Oh iya, Santri Beling channel. Karena kita itu harus nyantri dulu, setelah nyantri harus beling, setelah beling kita itu harus membuat channel beling senusantara. Oke, terima kasih. Ketemu lagi dengan Santri Beling di konten-konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.